Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tentunya harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi kita harus semangat, sepahit-pahitnya kita menuntut ilmu, itu untuk kebaikan kita semua di masa yang akan datang. Nah, kembali lagi ke kelas Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai penyajian cerita pendek atau cerpen. Dalam materi ini, yang akan kita bahas itu ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu cara menyusun cerita pendek atau cerpen. Menyusun cerita pendek itu meliputi 5 tahapan. Tahap yang pertama yaitu menentukan tema. Tema merupakan ide pokok atau gagasan utama yang akan dibahas dalam cerita pendek tersebut. Jadi sebelum ke langkah-langkah selanjutnya, poin pertama yaitu kalian harus menentukan tema. Misalnya temanya tentang percintaan, persahabatan, pendidikan, tentang liburan, motivasi, atau yang lain sebagainya. Nah, poin yang selanjutnya, poin yang kedua yaitu menyusun unsur intrinsik cerita pendek atau cerpen. Cerita pendek atau cerpen itu terdiri dari dua unsur pembangun. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik cerita pendek itu meliputi tema, gagasan atau gagasan utama, pokok pikiran. Yang kedua, latar, kemudian alur, sudut pandang, gaya bahasa, amanat, tokoh, dan penokohan. Jadi, sebelum kalian menyusun kerangkanya, kalian tentukan dulu unsur intrinsik pada cerita pendek, yaitu meliputi tema, latar, alur, sudut pandang, gaya bahasa yang akan digunakan dalam menyusun cerpen, kemudian apa amanat yang akan ditampilkan, kemudian tokoh dan penokohan atau karakter yang akan ditampilkan dalam cerita pendek. Tahap yang selanjutnya, tahap yang ketiga, yaitu menyusun kerangka cerita pendek. Kerangka cerita pendek itu meliputi pendahuluan atau perkenalan, yang selanjutnya konflik, permasalahan, dan yang ketiga yaitu penyelesaian. Jadi, susun kerangka poin-poin yang akan ditampilkan dalam pendahuluan, kemudian permasalahannya, kemudian penyelesaiannya. Poin yang keempat yaitu mengembangkan kerangka pada cerita pendek. Jadi setelah kalian menyusun poin atau kerangka pada cerita pendek, kalian kembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah cerita pendek. Nah, poin yang kelima atau poin yang terakhir yaitu berilah judul yang menarik. Misalnya judul cerpen yang menarik itu seperti maukah kau menghapus bekas bibirnya di bibirku dengan bibirmu? Itu merupakan judul cerita pendek yang menarik tentang percintaan. Nah, yang selanjutnya yaitu struktur cerpen. Struktur cerpen ini meliputi 3 tahapan. Yang pertama, tahap orientasi, yang kedua, tahap komplikasi, yang ketiga, tahap resolusi. Tahap orientasi ini merupakan tahap di mana pendahuluan atau bagian dari sebuah konflik. Misalnya, pendahuluan dari sebuah cerita, baik pengenalan sifat tokoh, tempat peristiwa, maupun suasana atau alur cerita yang ditampilkan. Jadi, orientasi ini merupakan pendahuluan, pengenalan sifat tokoh, tempat peristiwa, maupun suasana dan alur cerita. Yang kedua, yaitu komplikasi. Komplikasi ini merupakan struktur
masalah atau konflik yang akan ditampilkan dalam cerita pendek. Yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi ini merupakan bagian pemecahan masalah atas konflik yang ada dalam cerita pendek tersebut. Nah, poin yang ketiga ini merupakan penyelesaian dari kerangka cerita pendek. Nah, setelah kita membahas mengenai menyusun cerita pendek, kemudian struktur dari cerita pendek, poin yang ketiga yaitu menyunting cerita pendek. Dalam menyunting cerita pendek, kita akan melalui 3 tahapan. Tahap yang pertama yaitu kita membaca keseluruhan isi cerita pendek. Setelah kita membaca keseluruhan isi dari cerita pendek, yang selanjutnya yaitu mengamati kesalahan ejaan, kesalahan penulisan, dan kesalahan dari tanda baca. Misalnya huruf kapitalnya atau tanda baca titik komanya, seperti itu. Yang terakhir yaitu perbaiki kesalahan yang ditemukan. Setelah kita membaca keseluruhan dalam cerita pendek, kemudian mengamati, yang ketiga yaitu perbaiki kesalahan yang ditemukan. Seperti itu. Nah, mungkin demikian penjelasan dari Ibu mengenai penyajian cerita pendek. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Sebelumnya ada tugas ya, buatlah kerangka cerita pendek berdasarkan struktur cerpen dan unsur-unsur pembangun cerpen. Kemudian kembangkan kerangka cerpen yang Anda buat menjadi sebuah cerpen yang menarik. Catatan, tulislah jawaban di kertas folio, kemudian tugas dikumpulkan di sekolah hari Jumat 29 Oktober 2021, ditunggu dari mulai pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, sekian dari penjelasan atau pemaparan yang Ibu sampaikan mengenai materi penyajian cerpen. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.